Three, two, one. Saya Nahila Sabila dengan NPM 20200-1500-356. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktaviani dengan NPM 20200-1500-379. Perkenalkan, saya Talia Arvina Fahira dengan NPM 20200-1500-353. Perkenalkan, nama saya Zubrandi dengan NPM 2020015000351. Saya Naura Sri Wahyuni dengan NPM 202001500-358. Perkenalkan, nama saya Ramadhaniati Semiring dengan NPM 20200-1500-385. Perkenalkan, nama saya Meisya Mahardika dengan NPM 2020-0150-0365. Perkenalkan, nama saya Badri Azhara dengan NPM 20-200-1500-378. Terima kasih. Gimana sih caranya ngembangin potensi diri? Oh iya, sebelumnya untuk yang belum tahu bagaimana cara mencari tahu potensi diri, tipsnya bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya ya. Untuk terus support channel ini agar dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung aja tips mengembangkan potensi diri. Yang pertama, niat. Niat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tujuan hidup. Semakin kuat niat yang ada dalam diri, semakin kuat diri dalam berjuang untuk mendapatkan cita-cita. Niat yang kuat juga akan mampu mengatasi berbagai rintangan yang pasti akan menghadang saat ingin mewujudkan tujuan hidup. Untuk tips yang kedua, fokus latihan potensi atau bakat. Setelah menentukan potensi-potensi yang dimiliki, pas udah yakin sama potensi dan kebahagiaan kita dalam suatu bidang, jangan ragu untuk mengembangkannya. Teruslah belajar dan mengasah potensi yang kita miliki agar bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Tips berikutnya, berpikiran positif. Jangan biarkan pikiran negatif orang lain mempengaruhi pikiran kita. Berpikiran positif dapat memunculkan aura positif dari dalam diri. Jadi, buang jauh-jauh semua pikiran yang akan mengganggu tujuan kalian dalam menggali potensi diri. Jangan percaya kalau ada yang bilang kita tidak mempunyai kelebihan, karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihan. Bergantung pada kalian mampu atau tidak untuk menemukannya. Jangan hiraukan omongan dari orang lain yang tidak membuat kita berkembang, seperti contohnya ejekan atau cemooh, karena nantinya hal tersebut dapat membuat kita terus-menerus meragukan diri sendiri. Tips yang keempat, fokus pada kelebihan, keterampilan, dan kemampuan diri. Untuk mengembangkan potensi diri, selalu optimis bahwa setiap hal yang kalian lakukan selalu berhasil. Hal ini perlu selalu ditanamkan dalam hati. Sebab, sikap optimis ini akan menjadi pendorong kita untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan tujuan hidup apapun yang terjadi. Lanjut ke tips berikutnya, yaitu berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun dapat berguna bagi diri sendiri untuk kedepannya.
Namun, kalian juga perlu memilih kritikan yang datang. Jika saran dan kritikan cukup membangun, jadikan saja sebagai bahan untuk introspeksi diri. Namun, jika kritikan tersebut hanya membuat potensi diri tidak berkembang, maka sebaiknya nggak perlu dipikirkan ya. Tips yang terakhir, menggunakan bakat. Bisa dengan mengikuti latihan, lomba, atau hal-hal yang bersifat kompetisi sebagai tolak ukur dari kemampuan kita. Baru setelah itu harus sering berlatih dan didalami secara serius agar bakat yang dimiliki bisa benar-benar utuh dan bisa menjadi jalan kesuksesan. Itu tadi beberapa cara mengembangkan potensi diri. Jangan sekali-kali berpikir kalau kalian tidak mempunyai bakat atau potensi, karena setiap manusia diciptakan dengan segala kelebihannya. Ini berarti kalian semua pasti mempunyai potensi diri yang bisa jadi lebih baik dari yang lain. Kita harus yakin bahwa diri ini mampu berkembang dengan tidak memperdulikan ejekan dari orang lain yang belum tentu mereka bisa melakukannya dengan lebih baik daripada kita. Pokoknya tetap semangat ya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin sukarela memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Zubri yang sudah mau memimpin doa. Sebelumnya, teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak kita akan melaksanakan kegiatan apa? Belum tahu. Belum ya. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mendengar ataupun melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Di mana bimbingan kelompok ini terdiri dari pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok ini adalah Ibu sendiri dan anggota kelompoknya ini adalah teman-teman sekalian. Nah, di dalam kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan membahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, terus tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini apa sih? Nah, tujuannya itu adalah supaya teman-teman semua dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, terus supaya teman-teman semua bisa belajar saling bertoleransi antar teman-teman yang lain, terus tujuannya itu juga supaya teman-teman berani mengungkapkan pendapatnya dan yang terpenting itu agar teman-teman semua dapat bertambah akan pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Nah, kemudian di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita seharusnya duduk secara melingkar ya teman-teman, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita laksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini melalui virtual. Paham sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Nah,
kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ibu berharap teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dengan secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman semua di sini mengikuti kegiatan ini secara sukarela atau ada yang dipaksa? Tidak ada paksa. Secara sukarela ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ibu harapkan teman-teman semua dapat secara terbuka dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, Ibu juga berharap teman-teman semua dalam mengikuti kegiatan ini dapat mengikutinya dengan sabar. Terus kemudian teman-teman semua dapat saling menghargai pendapatnya teman-teman yang lain dan berbicara secara sopan selama melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Nah, lalu Ibu harapkan juga teman-teman semua dapat berpartisipasi aktif dengan bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya, dan teman-teman semua bisa berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang dibicarakan selama kegiatan ini berlangsung di luar dari kelompok ini. Sampai di sini bisa dimengerti teman-teman? Mengerti, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya agar kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena kita masih belum mengenal satu sama lain. Perkenalannya dimulai dari Ibu sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Naila Sabila, teman-teman bisa memanggil dengan Ibu Naila. Selanjutnya, secara sukarela, perkenalan dari teman-teman sekalian dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat tinggal, dan hobi teman kalian tuh apa? Teman-teman semua tuh apa? Silakan yang mau duluan perkenalan. Dari siapa dulu? Iya tuh, siapa tuh? Perkenalkan, nama saya Talia Rinata. Kalian bisa panggil saya dengan Talia. Saya tinggal di Bogor. Ya, Hai Talia. Hai Talia. Hai, Talia. Selanjutnya ada lagi. Saya Bu. Bu. Siapa dulu? Anggun dulu boleh? Oh, dari Anggun. Terima kasih. Oke, nama lengkap saya Anggun Oktaviani, biasa dipanggil Anggun. Alamat saya ada di Jalan Beli, Cijantung, Pasar Rebo. Hobi saya traveling. Hai Anggun. Hai, Anggun. Hai, Anggun. Ada lagi? Saya, Bu. Silakan Mesya. Baik, perkenalkan nama saya Misha Mahardika, biasa dipanggil Misha. Saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Cibitung. Hobi saya berenang. Terima kasih. Hai Mesya. Hai Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra, tempat tinggal di Lebong Buaya, Jakarta Timur. Hobi saya adalah menulis. Terima kasih. Hai Badria. Badria. Perkenalkan, saya Bu. Oke, Nia silakan. Kenalkan, nama saya Ramadhaniati Sembiring, bisa dipanggil Nia. Hobi saya makan, Bu. Hai Nia. Hai Nia. Saya siapa lagi? Saya Bu. Saya duluan. Ya. Perkenalkan, nama saya Naura Sri Wahyuni, bisa dipanggil Naura. Tempat tinggal saya di Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Hobi saya nonton film. Hai Naura. Hai Naura.
Hai Naura. Yang terakhir, Zubri. Ya Bu. Perkenalkan, nama saya Zubri Andi, bisa dipanggil Zubri. Tinggal di Kepulauan Riau. Sekarang posisi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hobi saya bernyanyi, Bu. Hai Zubri. Terima kasih. Hai Zubri. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau memperkenalkan dirinya masing-masing. Tapi Ibu lihat-lihat kayaknya masih belum mengenal satu sama lain nih. Bagaimana kalau kita bermain rangkaian nama? Jadi nanti Ibu menyebutkan nama Ibu terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dengan menyebutkan nama teman yang sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyebutkan nama kalian masing-masing. Nah, supaya lebih mudah, nanti teman-teman semua menyebutkan namanya sesuai dari urutan abjad aja ya. Misalkan yang pertama dari Anggun dulu, atau dari nanti yang kedua dari Badriah, kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai rangkaian namanya ya. Dimulai dari saya, Ibu Naila. Ibu Naila, Anggun. Badriah. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri. Oke, dimulai dari saya lagi ya. Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, terus ada Ramadaniati, Talia, Zubri, Ibu Naila. Ibu Naila, Anggun, Meisya, Naura, Nia. Salah kan? Ibu Naila, Anggun, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun. Nah, lanjut lagi ke Badriah. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah. Ya, terus lanjut. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya. Ya, lagi. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura. Iya. Lagi. Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia. Ya, yang terakhir. Ibu Naila, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia, Zubri, Ibu Naila, Anggun, Badriah, Meisya, Naura, Nia, Talia. Semuanya sudah saling kenal ya, berarti sudah hafal satu sama lain. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, supaya kita bisa lebih semangat lagi, kayaknya Ibu lihat-lihat juga tadi teman-teman semua masih belum pada semangat, masih pada lemas-lemas. Gimana kalau kita main games dulu nih sebelum kegiatan kita dilanjut ke tahap selanjutnya? Ada yang mau menyampaikan idenya atau saran? Kita mau main games apa? Saya, Bu. Oke, boleh, Meisya. Saya punya ide, kita main game semut gajah. Semut dan gajah. Gimana tuh Meisya cara mainnya?
cara mainnya. Ketika Ibu bilang semut, kita tangannya seperti ini dengan ngomong kecil. Tapi ketika Ibu bilang gajah, tangan kita mengecil seperti ini dengan bilang besar. Oh, seperti itu. Nah, jadi tadi Mesia menyarankan untuk kita bermain games gajah dan semut ya. Nah, caranya itu tuh ketika nanti Ibu bilang, Ibu sebut kata gajah, nah berarti teman-teman semua membentuk lingkaran kecil seperti ini, tapi sambil menyebut kata besar. Nah, ketika Ibu menyebutkan satu kata semut, berarti teman-teman semua tangannya seperti ini membentuk lingkaran besar, tetapi dengan berbicara menyebut dengan satu kata kecil gitu. Teman-teman semua masih ada yang belum paham atau sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Nah, Bu. Sudah paham, Bu. Udah paham ya? Deh kalau gitu kita mulai ya gamesnya. Konsentrasi ya semuanya. Semut. Kecil. Besar. Masih ada yang salah. Onin aja semuanya di mute semuanya aja. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3 semuanya harus konsentrasi. Gajah. Besar. Kecil. Besar. Masih ada yang salah. Kan Ibu bilang gajah, berarti harusnya kayak gini. Iya. Lagi ya. Semut. Kecil. Semuanya masih belum kompak ya. Lagi. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil, Bu. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut, gajah, semut. Kecil. Besar. Gajah, semut. Besar, kecil. Bingung ya. Siapa yang masih salah? Lagi ya, biar lebih konsentrasi lagi. Semut, gajah. Yang cepat. Kecil, besar. Semut, gajah, semut. Kecil. Besar, kecil. Nah, ini sekali lagi ya. Lebih cepat lagi. Gajah, semut. Besar. Kecil. Nah, semuanya sudah konsentrasi berarti ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang sudah lebih semangat semuanya. Kalau gitu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, yang bagaimana apa yang sudah tadi Ibu jelaskan mengenai tujuan, asas-asas, kemudian cara pelaksanaannya bagaimana. Teman-teman semua apa sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap ya. Nah, Ibu lihat juga semua teman-teman sudah siap mengikuti kegiatannya hari ini. Nah, untuk dalam kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan membahas sebuah topik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, teman-teman semua dan tahu nggak apa sih itu topik? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa sih itu topik? Saya, Bu, topik itu bahasan, Bu.
Topik itu bahasan. Bagus sekali ya dari Anggun. Ada yang lain nggak yang mau berpendapat? Topik itu apa? Topik itu hal yang dibicarakan, Bu. Topik itu hal yang dibicarakan. Nah, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Anggun dan juga Meisya. Nah, jadi benar sekali topik itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita baca di lingkungan sekitar kita. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini itu ada 2 macam topik. Yang pertama ada topik tugas, dan yang kedua ada topik bebas. Nah, kalau topik bebas ini, teman-teman semua yang akan mengajukan topik dan akan dipilih salah satu topik terlebih dahulu untuk dibahas. Tetapi kalau misalkan topik tugas, itu Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memberikan atau yang akan membahas topik selama kegiatan kita berlangsung. Nah, jadi teman-teman semua sudah paham ya? Di dalam bimbingan kelompok ini ada berapa topik tadi yang Ibu jelaskan? Ada 2, Bu. Ada 2, Ada Bu. 2. Iya, ada 2 topik. Topik apa aja tadi? Yang pertama ada topik. Ada topik. Iya, ada topik tugas dan topik bebas ya. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas 2 topik tugas yang mengenal dan menggali potensi diri. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai mengenal dan menggali potensi diri. Nah, teman-teman semua, kita lahir semua di dunia ini sudah dibekali oleh Allah dengan potensi atau bakat masing-masing. Nah, semakin kita bisa menggali potensi dalam diri kita, maka kita juga akan bisa menjadi manusia yang akan lebih bernilai. Nah, tentu kita sadar kalau misalkan kita banyak orang yang bisa mengendali potensi dirinya, bahkan diri kita sendiri sering terlena akan kehidupan saat ini, kehidupan yang menyenangkan dan nyaman kita jalani. Kemudian seharusnya kita sebagai manusia yang sudah dibekali oleh Allah potensi dan bakat, sudah seharusnya kita harus terus belajar untuk mengenali dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu kita harus terus mengenal nih apa sih potensi kita, apa sih bakat kita gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenal, sudah tahu nih bakat kita atau potensi kita ada di mana, nah itu kita jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru supaya kita bisa terus menggali dan meningkatkan potensi dan bakat kita. Nah, selain itu juga cara keduanya itu kita dapat memperkaya informasi dimanapun itu. Jadi kita bisa mencari informasi dimanapun itu berada agar potensi dan bakat kita itu bisa terus berkembang gitu. Nah, terus ketika kita sudah mengetahui potensi dan bakat kita harus melakukan tindakan untuk tetap menghargai diri kita sendiri. Nah, teman-teman semua, itu tadi sedikit penjelasan mengenai topik kita pada hari ini, yaitu mengenal dan menggali potensi diri. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait topik kita pada siang hari ini? Bu, saya izin bertanya boleh? Iya, boleh, Meisya, silakan. Apakah potensi dan bakat itu sama, Bu? Nah, Meisya bertanya apakah potensi dan bakat itu sama. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Iya, boleh, Thalia. Ya, menurut saya bakat dan potensi itu sama, Bu, karena bakat itu merupakan potensi yang ada di dalam diri seseorang, Bu. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Thalia. Yang lain ada yang ingin mencoba berpendapat? Saya, Bu. Boleh, Zubri, silakan. Menurut saya juga sama, Bu. Karena potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seorang dari lahir, Bu. Dan bakat pun juga seperti itu. Jadi keduanya sama.
Bu. Oke, terima kasih ya kepada Thalia sama Zubri. Jawabannya sudah bagus sekali. Jadi benar, yang disampaikan oleh Meisya dan Zubri ya. Jadi benar sekali, potensi itu adalah kemampuan dasar seseorang sejak lahir dan dapat dikembangkan melalui banyak proses. Nah, dan pengertian bakat pun sama dengan pengertian dari potensi. Jadi keduanya memiliki arti yang sama. Nah, dari sini kalian semua merasa bakat atau potensi kalian ada di mana? Saya, Bu. Iya, Nia, silakan. Jadi, Bu, saya di diri saya ini punya, gimana sih ngomongnya? Saya suka sekali dengan drama, tapi saya tuh suka malu atau insecure kalau misalnya di depan orang-orang banyak, Bu. Solusinya bagaimana, Bu? Jadi Nia merasa punya potensi dan bakat di drama ya, tapi Nia suka masih malu untuk tampil di depan orang. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau berpendapat? Saya, Bu, kalau misalnya Nia mempunyai bakat di drama, seharusnya dia tidak malu tampil depan orang lain, karena itu adalah kelebihan atau potensi yang dia miliki, Bu. Oke, bagus ya jawaban dari Badria. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya, Bu, kalau menurut saya, kalau memang potensinya Nia ada di drama, maka Nia tuh harus berlatih terus sampai merasa pede, supaya potensinya akan menjadi bernilai. Nah, jadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Anggun dan Badria. Jadi kalau Nia merasa potensinya ada di drama, sebaiknya Nia tidak perlu lagi merasa malu. Karena kan tidak semua orang memiliki kelebihan yang Nia miliki dan belum tentu juga orang lain miliki gitu kan. Nah, oleh karena itu Nia harus terus latihan untuk menjadi percaya diri di depan orang lain supaya Nia mampu menggali dan mengembangkan potensi Nia dengan baik. Bagaimana, paham Nia? Paham, Bu. Paham ya. Yang lain bagaimana? Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Saya merasa potensi saya menulis dan mengarang, seperti cerita, puisi, tapi saya kurang mau memperlihatkan karya saya kepada orang lain. Nggak ini aja, Bu. Kurang pede. Kurang percaya diri ya. Nah, tadi Meisya mengatakan kalau Meisya punya potensi di menulis dan mengarang, seperti puisi sama cerita ya. Tapi Meisya kurang mau memperlihatkan karyanya kepada orang lain karena masih kurang percaya diri. Bagaimana menurut yang lain? Tanggapan dari teman-teman yang lain bagaimana? Menurut pendapat saya, Bu, jika Meisya potensi dirinya ada di mengarang dan menulis, ada baiknya karyanya lebih ditunjukkan kepada orang lain. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Naura. Jadi benar sekali Meisya yang disampaikan oleh Naura. Sebaiknya kalau misalkan memang Meisya punya potensi di menulis atau mengarang cerita, ada baiknya Meisya tuh bisa lebih percaya diri lagi untuk menunjukkan karya Meisya di depan orang, ditunjukkan ke semua orang. Karena supaya Meisya bisa mengetahui bagaimana respon orang lain dalam menanggapi karya Meisya sendiri, apakah baik atau buruk. Nah itu kalau Meisya sudah tahu apakah baik atau buruknya, itu Meisya bisa untuk introspeksi diri lagi ke depannya. Seperti itu, paham Meisya? Paham, Bu, terima kasih. Oke, nah tadi kalau Naura bagaimana? Kalau saya, Bu, merasa potensi saya ada di akademik, tapi saya juga merasa belum mampu mengembangkannya secara optimal maupun maksimal gitu, Bu. Oke, Naura merasa potensinya di akademik, tapi merasa belum mampu mengembangkannya secara maksimal ya. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin berpendapat mengenai bakat dan potensinya dari Naura? Kalau menurut saya, Bu,
Kalau Naura merasa dia belum bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, sebaiknya Naura lebih giat lagi untuk belajarnya, lebih semangat lagi, lebih terus mengasah kemampuan yang dia miliki gitu Bu, sampai akhirnya Naura ini bisa merasa cukup puas dengan dirinya sendiri Bu. Ya, bagus ya pendapatnya dari Thalia. Nah, jadi untuk Naura, kalau Naura ingin mengembangkan potensinya secara maksimal, maka sebaiknya Naura harus terus berlatih dan belajar lebih giat lagi, hingga Naura tuh merasa puas dengan pencapaian yang Naura capai sendiri. Seperti itu. Paham, Naura? Iya, Bu. Baik, paham. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan merasa potensinya atau bakatnya ada di bidang apa? Saya Bu, kalau saya merasa potensi saya itu ada di menggambar. Saya suka menggali dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti perlombaan. Tetapi ketika saya melihat gambar orang lain lebih bagus daripada saya merasa minder, jadi tidak percaya diri. Seperti itu. Jadi Anggun merasa potensinya ada di menggambar, tapi suka merasa minder kalau misalkan melihat gambar orang lain yang lebih bagus gitu dari Anggun ya. Nah, tanggapan dari teman-teman gimana nih? Dari potensi dan bakatnya Anggun. Ya, boleh Zubri, silakan. Kalau menurut saya, Bu, jika Anggun merasa minder saat melihat gambar yang lebih bagus dari gambar yang Anggun bikin tadi, lukis, berarti Anggun belum bisa menghargai diri Anggun, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Berarti Anggun belum bisa mengenal dan menggali potensi yang Anggun miliki, Bu. Nah, bagus ya jawaban pendapat dari Zubri. Jadi berarti tadi Zubri menyimak ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu mengenai topik kita pada siang hari ini. Nah, jadi untuk Anggun, kalau bisa Anggun harus lebih bisa menghargai diri Anggun sendiri dengan tidak minder saat melihat gambar orang lain lebih bagus. Jadi Anggun harus merasa lebih percaya diri nih kalau gambar aku tuh kalau gambar karya dari Anggun tuh emang bagus gitu. Jadi Anggun harus bisa lagi nih lebih mengenal dan menggali potensi yang Anggun miliki gitu. Harus lebih baik lagi gitu, harus lebih percaya diri lagi. Seperti itu. Paham Anggun? Paham, Bu. Nah, kalau Zubri bagaimana? Kalau saya, Bu, merasa potensi saya bernyanyi, Bu. Sampai sekarang saya masih melatih bernyanyi sendiri, Bu. Nah, Zubri memiliki potensinya di menyanyi. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Menurut saya, jika memang Zubri mempunyai potensi di menyanyi dan sekarang masih terus melatihnya, saya rasa itu hal yang sangat baik karena Zubri sampai saat ini masih terus berlatih dan saya hanya mampu memberikan semangat untuk Zubri baik ke potensi ke depannya. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Badria. Jadi untuk Zubri harus tetap semangat dan terus melatih potensi yang ada pada diri Zubri. Atau agar lebih baik lagi, Ibu sarankan Zubri bisa loh mengikuti les vokal supaya Zubri bisa terus menggali nih potensi yang Zubri miliki. Seperti itu ya Zubri ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari Badria? Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, apakah potensi itu merupakan memasak itu merupakan potensi, Bu? Maaf, Bu. Oh, Badria bertanya apakah memasak itu merupakan potensi. Kalau menurut Ibu, memasak adalah sebuah potensi karena belum tentu semua orang bisa atau mahir memasak dengan baik. Nah, berarti posisi saya ada di masak, Bu. Sama, Bu. Saya juga merasa potensi saya ada di masak, Bu. Oke, nah jadi Badria sama Thalia merasa potensinya
itu sama-sama di memasak ya. Bagaimana menurut yang lain tanggapannya? Kalau menurut saya Bu, jika memang Badriah dan Thalia mempunyai potensi yang sama, berarti kalian harus lebih sering masak di rumah karena kalian itu sudah memiliki nilai guna tersendiri, yaitu membantu ibu di rumah, pekerjaan ibu di rumah. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Zubri. Jadi untuk Badriah dan Thalia, lebih baik selalu dilatih nih kemampuan memasaknya di rumah, karena selain bisa membantu mengurangi pekerjaan ibu di rumah, Thalia dan juga Badriah juga bisa lebih mendapatkan banyak pengetahuan tentang memasak kalau Badriah dan Thalia sering melakukannya atau sering melatihnya gitu. Paham Badriah dan Thalia? Paham Bu. Nah, oke, semua teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik dan sudah secara aktif ya menyampaikan pendapatnya. Terus dari kegiatan yang udah kita laksanakan tadi, Ibu mau bertanya nih, apa sih komitmen dari teman-teman semua setelah membahas topik ini agar mampu mengenal dan menggali potensinya secara maksimal? Ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, kalau saya akan belajar tidak minder, melihat hasil karya orang lain dengan cara saya menghargai hasil karya saya sendiri Bu. Oke, yang lain bagaimana? Sama Bu. Sama ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu, dari kegiatan tadi Bu, saya bisa lebih berlatih lagi dalam potensi saya, yaitu bernyanyi Bu, biar berguna di masa depan saya Bu. Oke, bagus ya dari Zubri. Dari Badriah mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya juga Bu akan lebih sering melatih potensi saya yang saya miliki agar mampu mengembangkannya secara maksimal Bu. Oke, bagus semua ya jawaban dari pendapat dari teman-teman semua. Nah, anak-anak, sepertinya waktu pertemuan kita akan segera berakhir, maka akan berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan apa aja sih yang sudah kita bahas selama kegiatan ini. Jadi untuk kesimpulannya itu, yang dapat kita pelajari itu dari kegiatan pada hari ini adalah bahwa potensi diri yang kita miliki adalah kemampuan dan kekuatan seseorang, baik dari fisik maupun mental yang sudah dimiliki seorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Nah, selanjutnya ada pesan atau kesan dari teman-teman sekalian selama mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan pesan atau kesan? Saya Bu. Ya, Meisha. Bagaimana kesannya atau pesannya? Kesan dan pesan saya itu, kesan saya sangat merasa terbantu sekali dalam mengentaskan masalah saya ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Naila yang sudah mengadakan konseling kelompok pada hari ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi atas masalah saya. Semoga kegiatan konseling kelompok ini akan diadakan terus setiap bulannya. Segitu saja. Baik ya. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Seperti Meisha tadi itu bagus ya. Saya Bu. Ya, bagaimana Anggun? Pesan dan kesannya? Pesan saya, setelah mengikuti bimbingan ini, saya merasa senang karena saya bisa berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman juga dan Ibu Naila juga. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada teman-teman, berkat teman-teman semua saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin dari Badriah atau dari Thalia yang ingin menyampaikan kesan atau pesannya? Atau dari Zubri, Naura?
Zubri ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Sudah Bu, Bagaimana? sudah cukup. Sudah cukup. Dari Talia ada yang ingin disampaikan terkait pesan atau kesannya? Saya merasa senang sekali Bu dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini karena ini bisa menjadi motivasi Bu untuk kita terus menggali potensi yang kita miliki. Oke, bagus ya. Ada lagi? Badriah mungkin? Dari kegiatan bimbingan konseling antar kelompok ini dapat membuat pribadi saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, Bu. Oke, bisa membuat pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada lagi dari Naura? Menurut pendapat saya, kesan untuk hari ini, saya jadi lebih mudah membuat keputusan-keputusan yang ingin saya capai dalam hidup. Oke, bagus ya. Nah, teman-teman semua sudah menyampaikan nih pesan dan kesannya terkait dari kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah dari teman-teman semua setuju kalau kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok ini di lain waktu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, setuju ya semuanya. Kalau gitu nanti kita akan rencanakan lagi kegiatan bimbingan kelompok kita di hari berikutnya atau di lain waktu. Baik kalau begitu, karena kita membuka kegiatan ini dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa pula. Untuk Zubri boleh pimpin doa penutup untuk kegiatan pada hari ini? Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk Zubri sudah memimpin doa. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya karena sudah mau mengikuti kegiatan kita pada hari ini dari awal hingga selesai. Ibu ucapkan mohon maaf apabila Ibu ada salah kata atau ada penjelasan yang masih kurang dipahami. Ibu akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Naila. Bu Naila. Ya, sama-sama.